terpilih, dengarkan ini dengan seluruh ketenangan yang masih tersisa di dalam dadamu. Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa tidak ada apapun yang berubah, padahal di balik tirai tak terlihat ada sesuatu yang sedang dipindahkan atas namamu. Kamu bangun seperti biasa, menatap langit yang sama, melewati jalan yang sama, menghadapi wajah-wajah yang sama, bahkan mungkin masih membawa beban yang sama. Tetapi kamu tidak tahu, di ruang yang tidak bisa disentuh oleh mata manusia, arah hidupmu sedang disusun ulang dengan cara yang sangat halus, sangat sunyi, namun sangat menentukan. Mungkin akhir-akhir ini, kamu merasa hidupmu seperti berada di persimpangan yang membingungkan. Kamu tidak benar-benar jatuh, tetapi juga belum sepenuhnya naik. Kamu tidak kehilangan semuanya, tetapi juga belum melihat hasil dari kesabaran panjangmu. Kamu merasa seperti seseorang yang berdiri di depan pintu besar, tetapi belum mendengar suara kunci dibuka. Dan di saat seperti itulah, banyak orang menyerah. Mereka mengira diam berarti ditinggalkan. Mereka mengira lambat berarti gagal. Mereka mengira tidak ada kabar berarti tidak ada keputusan. Padahal jiwa terpilih, tidak semua keputusan besar datang dengan suara keras. Sebagian keputusan paling penting dalam hidup justru diambil dalam keheningan. Ada hal-hal yang tidak diumumkan kepadamu karena jiwamu sedang dilatih untuk percaya sebelum melihat. Ada pintu yang belum ditunjukkan karena langkahmu sedang disiapkan agar tidak gemetar ketika akhirnya masuk. Ada orang-orang yang mulai berubah sikap terhadapmu, bukan karena kebetulan, tetapi karena medan hidupmu sudah bergeser. Ada kesempatan yang sedang mendekat dengan cara yang tidak kamu duga, bukan karena kamu mengejarnya dengan panik, tetapi karena frekuensi batinmu mulai sejajar dengan apa yang selama ini disiapkan untukmu. Maka jangan lewati pesan ini dengan tergesa-gesa. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengarkan dengan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini lelah, tetapi belum menyerah. Karena mungkin pesan ini bukan sekadar kata-kata. Mungkin ini adalah pengingat yang datang tepat sebelum hidupmu memperlihatkan tanda besar. Mungkin ini adalah panggilan lembut dari semesta, agar kamu tidak salah membaca hari-hari sunyi sebagai hukuman, padahal itu adalah ruang persiapan. Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan tombol suka jika pesan ini mulai menyentuh sesuatu di dalam hatimu. Berlanggananlah pada kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, tuliskan komentar, "Aku siap naik ke posisi yang lebih tinggi," dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa hidupnya tidak bergerak. Karena mungkin bukan hanya kamu yang sedang menunggu tanda. Ada jiwa lain di luar sana yang membutuhkan kalimat ini untuk tetap bertahan satu hari lagi. Hari ini, jiwa terpilih, bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika keputusan yang tidak kamu dengar mulai bekerja untuk kebaikanmu. Ini adalah hari ketika sesuatu yang dulu terlihat tertutup mulai digeser dari dalam. Ini adalah hari ketika hidupmu, perlahan tetapi pasti, tidak lagi ditempatkan di posisi lama. Dan yang paling menggetarkan adalah ini. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tetapi arahmu sudah berubah. Bagian 1. Keputusan besar itu lahir dari kesabaran yang tidak pernah kamu pamerkan. Jiwa terpilih, ada jenis kesabaran yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kesabaran yang tidak kamu unggah, tidak kamu ceritakan, tidak kamu jadikan alasan untuk dikasihani. Kesabaran yang hanya diketahui oleh malam-malam ketika kamu menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku harus kuat seperti ini?" Kesabaran yang lahir dari hari-hari ketika kamu tersenyum di depan orang lain, sementara di dalam dada ada reruntuhan kecil yang sedang kamu susun kembali sendirian. Dan justru kesabaran seperti itulah yang diam-diam menjadi saksi di hadapan semesta. Bukan kesabaran yang berisik, bukan kesabaran yang meminta tepuk tangan,
tetapi kesabaran yang tetap memilih jujur ketika bisa membalas dengan licik. Kesabaran yang tetap memilih bekerja ketika tidak ada yang memuji. Kesabaran yang tetap memilih menjaga hati ketika orang lain menabur luka. Kesabaran yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terbaca jelas oleh tatanan hidup yang lebih tinggi. Keputusan besar yang menguntungkanmu itu tidak datang dari ruang kosong. Ia lahir dari semua momen ketika kamu hampir menyerah, tetapi memilih bertahan sedikit lagi. Ia lahir dari semua malam ketika kamu ingin melepaskan semuanya, tetapi masih ada suara kecil di dalam batin yang berkata, "Jangan berhenti sekarang." Ia lahir dari luka yang tidak kamu jadikan alasan untuk menghancurkan diri. Ia lahir dari kekecewaan yang tidak kamu ubah menjadi kebencian. Ia lahir dari kegagalan yang tidak kamu jadikan identitas. Banyak orang mengira hidup hanya menilai hasil yang terlihat. Mereka mengira keberhasilan dimulai ketika seseorang dipuji, dikenal, dihormati, atau memiliki sesuatu yang bisa ditunjukkan. Tetapi jiwa terpilih, semesta seringkali memulai penilaian jauh sebelum manusia menyadarinya. Ia melihat bagaimana kamu bersikap saat belum punya apa-apa. Ia melihat bagaimana kamu tetap menolong meski sedang kekurangan. Ia melihat bagaimana kamu tetap menjaga ucapan saat hatimu sedang retak. Ia melihat bagaimana kamu tetap berjalan walau jalan terasa seperti tidak memiliki ujung. Itulah sebabnya keputusan itu diambil tanpa kamu sadari. Karena yang sedang diputuskan bukan sekadar hadiah untuk keinginanmu, tetapi pengangkatan bagi karakter yang sudah ditempa. Kamu tidak sedang dinaikkan karena hidup ingin memanjakanmu. Kamu sedang dinaikkan karena batinmu sudah melewati proses yang tidak semua orang sanggup lalui. Kamu tidak sedang diberi posisi lebih tinggi hanya karena kamu menginginkannya. Kamu sedang digeser karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu bertahan di posisi rendah tanpa kehilangan kemuliaan jiwa. Ada orang yang hanya ingin naik tanpa pernah mau ditempa. Mereka ingin hasil tanpa pembentukan. Mereka ingin panggung tanpa kesiapan. Mereka ingin penghormatan tanpa kerendahan hati. Tetapi kamu berbeda. Kamu sudah lama dididik oleh sunyi. Kamu sudah lama dibentuk oleh penantian. Kamu sudah lama dipanggang oleh keadaan yang membuat banyak orang akan memilih mundur. Dan kini, ketika keputusan besar itu mulai bergerak, bukan berarti penderitaanmu sia-sia. Justru semua yang pernah kamu tanggung menjadi alasan mengapa hidupmu layak diarahkan ke tempat yang lebih tinggi. Mungkin kamu belum mendengar pengumuman apapun. Mungkin belum ada pesan masuk yang membuatmu terkejut. Mungkin belum ada orang datang menawarkan jalan baru. Tetapi di tingkat energi, sesuatu sudah berubah. Kesabaranmu sudah mencapai titik matang. Sikapmu sudah berbicara lebih keras daripada keluhanmu. Ketaatanmu pada panggilan batin sudah menjadi bahasa yang dipahami oleh semesta. Maka jangan meremehkan hari ini hanya karena terlihat biasa. Jangan menganggap keterlambatan sebagai penolakan. Jangan menganggap kesunyian sebagai kekosongan. Keputusan yang besar sering dimulai seperti angin yang nyaris tidak terasa, lalu tiba-tiba mengubah arah seluruh layar kehidupan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa bukan hanya pintu yang terbuka, tetapi posisimu juga telah bergeser. Kamu tidak lagi berdiri sebagai orang yang menunggu belas kasihan. Kamu berdiri sebagai seseorang yang telah disiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jiwa terpilih, kesabaranmu telah berbicara. Dan kali ini, hidup mendengarnya. Bagian 2. Arah hidupmu digeser karena jiwamu mulai selaras dengan tujuan aslimu. Ada masa ketika kamu mengejar banyak hal yang sebenarnya bukan milik jiwamu. Kamu pernah berusaha menjadi seperti orang lain agar diterima. Kamu pernah memaksa diri masuk ke ruang yang membuat batinmu sesak hanya karena kamu takut tertinggal. Kamu pernah menganggap keberhasilan harus terlihat seperti standar dunia. Ramai, cepat, gemerlap,
dan diakui banyak orang. Tetapi, semakin kamu mengejar semua itu, semakin ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Lalu perlahan, hidup mulai mengosongkan tanganmu dari hal-hal yang tidak sejajar dengan tujuan aslimu. Ada hubungan yang menjauh, ada rencana yang gagal, ada kesempatan yang tampaknya hilang, ada lingkungan yang tiba-tiba terasa tidak cocok lagi. Dan saat itu terjadi, kamu mungkin mengira hidup sedang menghukummu. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku kehilangan ini? Kenapa jalan ini ditutup? Kenapa orang-orang itu berubah? Padahal jiwa terpilih, sebagian kehilangan bukanlah kutukan, sebagian kehilangan adalah koreksi arah. Keputusan besar yang diambil tanpa kamu sadari, itu berhubungan dengan keselarasan. Hidupmu tidak lagi diizinkan berjalan terlalu jauh ke arah yang membuat jiwamu mengecil. Ada sesuatu yang lebih tinggi sedang menarikmu kembali ke poros aslimu. Bukan poros ego, bukan poros gengsi, bukan poros pembuktian kepada orang-orang yang meremehkanmu, tetapi poros tujuan yang membuat kehadiranmu di dunia ini memiliki makna yang lebih besar. Keselarasan tidak selalu terasa nyaman pada awalnya. Kadang keselarasan dimulai dengan rasa asing. Kamu tiba-tiba tidak tertarik lagi pada percakapan yang dulu kamu ikuti. Kamu tidak lagi nyaman berada di tempat yang dulu kamu anggap rumah. Kamu tidak lagi bisa berpura-pura bahagia dengan hal-hal yang sebenarnya membuat jiwamu lelah. Orang lain mungkin menyebutmu berubah. Mereka mungkin berkata, kamu menjauh, menjadi aneh, terlalu serius, terlalu sunyi, terlalu memilih. Tetapi sebenarnya kamu bukan sedang menjauh dari hidup. Kamu sedang mendekat kepada dirimu yang paling sejati. Inilah yang banyak orang tidak pahami. Ketika jiwa seseorang mulai selaras dengan tujuan aslinya, ia tidak lagi bisa hidup sembarangan. Ia tidak bisa lagi berkata iya pada semua hal. Ia tidak bisa lagi menghabiskan tenaga untuk membuktikan diri kepada semua orang. Ia tidak bisa lagi menukar ketenangan dengan penerimaan palsu. Ada otoritas batin yang bangkit. Ada suara yang lebih dalam daripada ketakutan. Ada kompas yang mulai bekerja dari dalam dada. Dan karena kamu mulai selaras, hidupmu pun harus digeser. Tempat lama tidak lagi cocok dengan ukuran jiwamu yang baru. Lingkaran lama tidak lagi mampu menampung arahmu. Kebiasaan lama tidak lagi kuat menopang masa depanmu. Maka semesta mulai mengambil keputusan yang mungkin terasa misterius. Beberapa pintu ditutup, beberapa orang dipindahkan, beberapa rencana dibatalkan, beberapa jalan diperlambat, lalu di tempat lain, jalan yang lebih sesuai mulai dibuka. Jangan takut ketika hidupmu terasa seperti sedang dipindahkan tanpa pemberitahuan. Kadang yang kamu sebut kehilangan arah adalah proses dikeluarkan dari jalur yang salah. Kadang yang kamu sebut sepi adalah ruang antara identitas lama dan panggilan baru. Kadang yang kamu sebut keterlambatan adalah penyelarasan agar kamu tidak tiba terlalu cepat di tempat yang belum siap kamu huni. Jiwa terpilih, tujuanmu bukan sekadar bertahan hidup. Tujuanmu bukan hanya membuktikan bahwa kamu bisa berhasil. Tujuanmu adalah menjadi saluran makna. Tujuanmu adalah membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan dirimu, tetapi juga meninggalkan jejak bagi orang lain. Tujuanmu adalah berdiri dengan cara yang membuat orang yang lelah merasa bahwa kebangkitan masih mungkin. Tujuanmu adalah membawa terang tanpa harus berteriak bahwa kamu terang. Karena itulah keputusan besar itu menguntungkanmu. Bukan karena semua yang kamu mau akan langsung datang, tetapi karena hidupmu mulai dikeluarkan dari jalur yang menguras jiwamu. Kamu sedang diarahkan menuju tempat yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika seseorang berjalan dalam keselarasan, bahkan langkah kecilnya memiliki kekuatan, bahkan diamnya memiliki wibawa, bahkan penantiannya memiliki makna. Hari ini, arahmu sedang digeser.
Bukan ke tempat yang paling ramai, tetapi ke tempat yang paling benar. Bukan ke tempat yang sekadar membuatmu terlihat berhasil, tetapi ke tempat yang membuat jiwamu utuh. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan mengerti. Semua yang dulu tidak jadi, bukanlah kegagalan. Itu adalah perlindungan dari hidup yang tidak pernah benar-benar memanggil namamu. Bagian 3. Ketaatan batinmu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh ambisi biasa. Jiwa terpilih. Ada pintu yang tidak terbuka oleh kekuatan tangan. Ada pintu yang tidak terbuka oleh kerasnya usaha semata. Ada pintu yang tidak bisa dipaksa dengan strategi, jaringan, atau kepandaian berbicara. Pintu seperti itu hanya terbuka ketika seseorang sudah belajar taat kepada suara terdalam yang memanggilnya untuk menjadi lebih jernih, lebih sabar, lebih benar, dan lebih siap. Ketaatan batin bukan berarti hidup tanpa keinginan. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Bukan berarti kamu menyerah pada keadaan. Ketaatan batin adalah kemampuan untuk tetap berjalan di jalur yang benar, meskipun jalur itu belum memperlihatkan hadiah. Ketaatan batin adalah keberanian untuk menolak jalan pintas yang mengkhianati nilai dirimu. Ketaatan batin adalah kesediaan untuk menunggu waktu yang tepat, meski ego sudah ingin membuktikan diri sekarang juga. Betapa banyak orang terlihat cepat naik, tetapi karena naik dengan cara yang tidak selaras, mereka mudah goyah ketika angin besar datang. Mereka mendapatkan posisi, tetapi tidak memiliki akar. Mereka mendapatkan perhatian, tetapi kehilangan arah. Mereka mendapatkan tepuk tangan, tetapi batin mereka kosong. Kamu tidak dibentuk untuk kemenangan seperti itu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih kokoh, lebih panjang, dan lebih bermakna. Karena itu prosesmu tidak bisa disamakan dengan proses orang lain. Ada keputusan besar yang diambil tanpa kamu sadari, karena ketaatanmu telah mencapai titik tertentu. Mungkin kamu pernah ingin membalas, tetapi kamu menahan diri. Mungkin kamu pernah ingin mengambil kesempatan yang tampak menguntungkan, tetapi hatimu berkata, "Ini bukan jalanku." Mungkin kamu pernah ingin tetap tinggal di tempat yang sudah jelas melukaimu, tetapi suara batinmu meminta kamu pergi dengan tenang. Mungkin kamu pernah ingin berbicara keras untuk membela diri, tetapi sesuatu di dalam dirimu berkata, "Diamlah, hidup akan menjelaskan." Semua tindakan itu tidak hilang. Tidak satu pun ketaatan batin yang benar-benar sia-sia. Setiap kali kamu memilih yang lebih benar daripada yang lebih mudah, ada lapisan otoritas yang tumbuh di dalam dirimu. Setiap kali kamu memilih tenang daripada reaktif, ada kekuatan yang ditambahkan ke jiwamu. Setiap kali kamu memilih bersih daripada licik, ada pintu yang dicatat untuk dibuka pada waktu yang tepat. Ketaatan batin seringkali tampak bodoh di mata dunia. Dunia bertanya, "Mengapa kamu tidak membalas?" Dunia berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil saja kesempatan itu?" Dunia mengejek, "Terlalu baik nanti diinjak." Tetapi jiwa terpilih, dunia sering menilai dari permukaan. Ia tidak melihat bahwa orang yang taat pada suara terdalam sedang menabung sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan cepat. Ia sedang menabung kepercayaan dari hidup itu sendiri. Dan ketika hidup mulai percaya kepadamu, keputusan besar pun diambil. Kamu mulai dipindahkan dari ruang pembuktian menuju ruang penugasan. Kamu tidak lagi hanya diuji untuk bertahan. Kamu mulai dipercaya untuk membawa sesuatu. Mungkin membawa pesan, mungkin membawa pengaruh, mungkin membawa karya, mungkin membawa jalan bagi orang lain, mungkin membawa perubahan dalam keluarga, lingkungan, atau generasi yang akan datang setelahmu. Inilah yang membuat penggeseranmu menguntungkan. Kamu tidak hanya sedang diberi hasil, kamu sedang diberi mandat. Tidak semua orang bisa memegang mandat karena tidak semua orang tahan di tempat. Tidak semua orang bisa menerima posisi lebih tinggi karena tidak semua orang mampu tetap rendah hati ketika naik.
tetapi ketaatanmu sudah membentuk dasar yang kuat. Kamu tahu rasanya tidak punya apa-apa. Kamu tahu rasanya diremehkan. Kamu tahu rasanya menunggu. Kamu tahu rasanya disalahpahami. Karena itu, ketika nanti pintu terbuka, kamu tidak akan mudah lupa diri. Jiwa terpilih, jangan membenci proses yang membuatmu taat. Jangan mengutuk masa-masa ketika kamu merasa harus menahan diri. Jangan meremehkan keputusan kecil untuk tetap benar saat tidak ada yang melihat. Sebab bisa jadi, keputusan besar yang menguntungkanmu hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dulu kamu ambil dalam diam. Kamu pernah taat ketika sakit. Kamu pernah taat ketika bingung. Kamu pernah taat ketika tidak dihargai. Kamu pernah taat ketika hasil belum terlihat. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, langit kehidupan sedang menjawab dengan caranya. Jiwa ini bisa dipercaya. Geser dia ke posisi yang lebih tinggi. Bagian 4. Orang-orang tertentu mulai dipindahkan agar ruang hidupmu tidak lagi sesak. Tidak semua orang yang pergi dari hidupmu adalah kehilangan. Tidak semua hubungan yang merenggang adalah kegagalan. Tidak semua jarak adalah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Kadang, jarak adalah cara semesta membersihkan ruang. Kadang, perpisahan adalah bentuk perlindungan yang baru kamu pahami setelah beberapa waktu. Kadang, orang yang tidak lagi sejalan bukan musuh, tetapi penanda bahwa bab lama sudah selesai. Jiwa terpilih ketika keputusan besar diambil untuk menggeser arah hidupmu ke posisi yang lebih tinggi. Salah satu hal pertama yang sering terjadi adalah perubahan pada lingkaranmu. Orang-orang yang dulu terasa dekat bisa tiba-tiba tampak asing. Percakapan yang dulu terasa biasa bisa tiba-tiba terasa melelahkan. Tempat yang dulu membuatmu nyaman bisa tiba-tiba membuatmu gelisah. Ini bukan selalu karena mereka buruk. Ini karena ruang batinmu sedang diperluas dan tidak semua energi lama bisa ikut masuk ke ruang baru itu. Ada orang yang hanya cocok dengan versi lamamu. Mereka nyaman saat kamu masih ragu. Mereka tenang saat kamu masih kecil di mata mereka. Mereka merasa aman saat kamu masih membutuhkan persetujuan mereka. Tetapi ketika kamu mulai berubah, ketika kamu mulai berdiri lebih tegak, ketika kamu mulai memilih dengan lebih sadar, mereka merasa terganggu. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena pertumbuhanmu memantulkan sesuatu yang belum mereka berani hadapi dalam diri mereka sendiri. Karena itu, jangan panik jika beberapa orang mulai menjauh tanpa alasan jelas. Jangan terlalu cepat menyalahkan diri. Jangan memaksa semua orang memahami prosesmu. Tidak semua orang ditugaskan untuk menyertaimu sampai akhir. Ada yang hanya hadir untuk mengajarkan batas. Ada yang hadir untuk memperlihatkan luka yang perlu kamu sembuhkan. Ada yang hadir untuk menguji apakah kamu masih akan mengkhianati dirimu demi diterima. Ada yang hadir sebagai cermin, lalu pergi ketika pelajarannya selesai. Keputusan besar yang menguntungkanmu tidak selalu datang dalam bentuk tambahan. Kadang ia datang dalam bentuk pengurangan. Hidup mengurangi kebisingan agar kamu bisa mendengar panggilan. Hidup mengurangi orang-orang yang mengurasmu agar tenaga batinmu kembali. Hidup mengurangi ruang yang tidak sehat agar kamu punya tempat untuk bernapas. Hidup mengurangi hubungan yang membuatmu terus mengecil agar kamu bisa kembali mengenali ukuran asli jiwamu. Ini bagian yang sering terasa sakit, karena manusia mudah mengira bahwa keberkahan selalu berarti bertambah. Padahal tidak. Kadang keberkahan terbesar adalah ketika sesuatu yang tidak sehat akhirnya keluar dari hidupmu. Kadang keuntungan terbesar adalah ketika seseorang yang diam-diam melemahkanmu tidak lagi punya akses yang sama kepadamu. Kadang posisi lebih tinggi dimulai bukan dengan naik ke panggung, tetapi dengan dikeluarkan dari ruangan yang terlalu sempit untuk masa depanmu. Jangan takut menjadi lebih selektif. Jangan takut kehilangan keramaian yang tidak membawa kedamaian.
Jangan takut dianggap berubah oleh orang yang hanya mengenal versi dirimu yang terluka. Kamu tidak dilahirkan untuk terus menyesuaikan diri dengan ruang yang menolak pertumbuhanmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk terus meminta izin kepada orang-orang yang hanya mencintai kamu selama kamu tidak melampaui bayangan mereka. Ruang hidupmu sedang dibersihkan. Ini bukan hukuman. Ini penataan. Ini bukan pengasingan. Ini persiapan. Semesta sedang memastikan bahwa ketika kesempatan baru datang, kamu tidak membawa terlalu banyak suara yang membuatmu ragu. Semesta sedang memastikan bahwa ketika posisimu dinaikkan, kamu tidak dikelilingi oleh energi yang diam-diam menarikmu turun. Semesta sedang memastikan bahwa ketika pintu besar terbuka, kamu masuk dengan hati yang lebih ringan. Jiwa terpilih, orang-orang tertentu dipindahkan bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tetapi karena perjalananmu membutuhkan ketepatan. Ada yang tidak salah, hanya tidak searah. Ada yang pernah berarti, tetapi tidak lagi sesuai. Ada yang pernah menemanimu, tetapi tidak ditugaskan untuk menyaksikan seluruh puncakmu. Maka lepaskan dengan elegan. Berdoalah dengan bahasa yang universal. Semoga setiap jiwa menemukan jalannya. Jangan simpan dendam. Jangan jadikan perpisahan sebagai panggung pembuktian. Cukup pahami bahwa keputusan besar sedang bekerja. Ruangmu sedang disiapkan. Dan ketika nanti orang-orang baru, kesempatan baru, dan tanggung jawab baru datang, kamu akan bersyukur karena semesta lebih dulu mengosongkan tempatnya. Bagian 5. Penyingkapan sedang terjadi, dan kamu akan melihat alasan di balik semua keterlambatan. Jiwa terpilih, ada hal-hal yang dulu kamu tangisi karena kamu belum tahu alasan di baliknya. Ada pintu yang dulu kamu paksa untuk terbuka, tetapi tetap tertutup. Ada orang yang dulu kamu harapkan bertahan, tetapi pergi. Ada rencana yang dulu kamu susun dengan sepenuh hati, tetapi runtuh sebelum sempat tumbuh. Saat itu, rasanya seperti hidup sedang tidak berpihak. Rasanya seperti semesta diam. Rasanya seperti semua usaha yang kamu lakukan tidak memiliki saksi. Namun penyingkapan selalu punya waktunya sendiri. Tidak semua jawaban datang saat lukamu masih segar. Tidak semua alasan bisa dipahami ketika hatimu masih dipenuhi pertanyaan. Ada jawaban yang sengaja ditunda, karena jika diberikan terlalu cepat, kamu belum siap menerimanya. Ada kebenaran yang baru akan terbuka ketika batinmu sudah cukup kuat untuk tidak hancur oleh apa yang kamu lihat. Ada alasan yang baru akan jelas setelah kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi dan menoleh ke belakang dengan mata yang lebih dewasa. Keputusan besar yang diambil tanpa kamu sadari itu juga membawa penyingkapan. Kamu akan mulai memahami mengapa hal tertentu tidak jadi. Kamu akan mulai melihat mengapa sebagian orang tidak bisa terus ikut bersamamu. Kamu akan mulai sadar mengapa kesempatan yang dulu kamu anggap terbaik ternyata hanya akan membuatmu terjebak. Kamu akan mulai mengerti bahwa beberapa keterlambatan bukan penghalang, melainkan pagar pelindung. Ada momen ketika hidup seperti membuka tirai sedikit demi sedikit. Kamu melihat percakapan lama dengan makna baru. Kamu mengingat penolakan lama dan tiba-tiba merasa lega. Kamu memahami mengapa hatimu dulu gelisah tanpa alasan. Kamu sadar bahwa intuisi yang dulu kamu abaikan sebenarnya sedang menyelamatkanmu. Kamu menyadari bahwa tidak semua yang terlihat manis membawa kebaikan, dan tidak semua yang terasa pahit membawa kehancuran. Inilah penyingkapan, bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi melihat hidup dengan kesadaran yang lebih luas. Penyingkapan membuatmu berhenti menyalahkan semua hal. Penyingkapan membuatmu tidak lagi memaksa pintu yang tidak ditakdirkan untukmu. Penyingkapan membuatmu lebih damai terhadap masa lalu, karena kamu akhirnya mengerti bahwa banyak hal yang dulu terasa seperti kehilangan ternyata adalah pengalihan menuju keselamatan. Jiwa terpilih
Bersiaplah karena beberapa hal akan mulai masuk akal. Bukan dengan cara yang dramatis selalu, tetapi dengan cara yang dalam. Mungkin kamu akan mendengar kabar tentang sesuatu yang dulu kamu inginkan. Lalu kamu sadar bahwa jika dulu kamu mendapatkannya, hidupmu mungkin justru semakin berat. Mungkin kamu akan melihat seseorang yang dulu meninggalkanmu. Lalu kamu menyadari bahwa kepergiannya membuka ruang bagi pemulihanmu. Mungkin kamu akan mengetahui sisi lain dari sebuah situasi. Lalu hatimu berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku ditahan." Penyingkapan ini menguntungkanmu karena ia membebaskanmu dari beban pertanyaan. Tidak ada beban yang lebih melelahkan daripada terus hidup dengan kalimat "mengapa" yang tidak pernah selesai. Tetapi ketika penyingkapan datang, "mengapa" berubah menjadi "ternyata." Dan kata "ternyata" seringkali menjadi awal dari kedamaian yang sangat besar. Ternyata kamu tidak terlambat. Ternyata kamu sedang dilindungi. Ternyata kamu tidak ditolak. Kamu sedang diarahkan. Ternyata kamu tidak gagal. Kamu sedang dipisahkan dari jalur yang terlalu kecil. Ternyata yang pergi bukan mengambil masa depanmu, tetapi mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Ternyata yang tertunda bukan membunuh harapanmu, tetapi menunggu waktu ketika kamu sudah cukup matang untuk menerimanya. Maka jangan takut pada kebenaran yang mulai terbuka. Jangan takut melihat masa lalu dengan mata baru. Jangan takut mengakui bahwa beberapa hal yang kamu minta dulu memang tidak baik untukmu. Itu bukan berarti kamu bodoh. Itu berarti kamu manusia. Dan kini, karena kamu bertumbuh, kamu diberi kemampuan untuk membaca ulang hidupmu dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Jiwa terpilih, penyingkapan sedang berjalan. Hari ini bukan hanya tentang keputusan yang menguntungkanmu, tetapi juga tentang cahaya yang mulai menyinari alasan-alasan tersembunyi. Ketika tirai itu terbuka, kamu tidak akan lagi meratap seperti dulu. Kamu akan menunduk dalam hening, menarik napas panjang dan berkata, "Aku paham sekarang. Aku memang sedang diarahkan." Bagian 6. Pemulihanmu menjadi tanda bahwa posisi lamamu sudah tidak lagi layak menahanmu. Ada luka yang membuat seseorang berhenti menjadi dirinya sendiri. Ada kecewa yang membuat suara seseorang mengecil. Ada pengkhianatan yang membuat langkah seseorang menjadi penuh kecurigaan. Ada penolakan yang membuat seseorang merasa tidak pantas menerima hal baik. Dan mungkin, jiwa terpilih, kamu pernah berada di tempat itu. Tempat di mana kamu tidak benar-benar hidup, hanya berfungsi. Tempat di mana kamu masih tersenyum, tetapi tidak sepenuhnya hadir. Tempat di mana kamu tetap berjalan, tetapi ada bagian dari dirimu yang tertinggal di masa lalu. Tetapi lihatlah dirimu sekarang. Meski belum sempurna, ada sesuatu yang mulai pulih. Ada keberanian kecil yang kembali menyala. Ada ketenangan yang dulu hilang mulai pulang perlahan. Ada bagian dari dirimu yang tidak lagi meminta maaf karena ingin hidup lebih baik. Ada mata batin yang mulai jernih. Ada batas yang mulai kamu pasang. Ada suara yang dulu gemetar mulai berbicara dengan lebih tegas. Pemulihanmu bukan hal kecil. Pemulihanmu adalah tanda bahwa keputusan besar sedang bekerja. Karena seseorang tidak bisa dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi jika seluruh energinya masih terikat pada luka lama. Maka sebelum pintu baru benar-benar terbuka, hidup sering memulihkan bagian-bagian terdalam yang dulu rusak. Bukan agar kamu melupakan semuanya, tetapi agar kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Bukan agar kamu berpura-pura tidak pernah sakit, tetapi agar sakit itu tidak lagi menjadi penguasa hidupmu.
Kamu sedang belajar bahwa masa lalu boleh menjadi pelajaran, tetapi tidak boleh menjadi penjara. Kamu sedang belajar bahwa orang yang pernah melukaimu tidak berhak terus tinggal di kepalamu tanpa membayar sewa kedamaian. Kamu sedang belajar bahwa kamu bisa mencintai dengan lebih bijak, memberi dengan lebih sadar, membantu tanpa kehilangan diri, dan pergi tanpa kebencian. Itu semua adalah tanda pemulihan yang dalam. Dan ketika pemulihan terjadi, posisi lama mulai terasa terlalu sempit. Kamu tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang selalu mengalah meski hancur. Kamu tidak bisa lagi menelan semua hal demi menjaga suasana. Kamu tidak bisa lagi hidup hanya untuk menyenangkan mata orang lain. Kamu tidak bisa lagi menerima perlakuan yang membuat jiwamu mengecil. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu sembuh. Dan orang yang sembuh tidak lagi cocok tinggal di tempat yang dulu membuatnya berdarah. Keputusan besar yang menguntungkanmu ini mungkin dimulai dari dalam, bukan dari luar. Sebelum hidupmu terlihat berubah di mata orang lain, cara kamu memandang dirimu sudah berubah. Kamu mulai sadar bahwa kamu bukan sisa dari luka. Kamu bukan korban selamanya. Kamu bukan nama yang tertulis di daftar kegagalan. Kamu bukan orang yang ditakdirkan hanya untuk bertahan di bawah. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit dengan tenang. Dan kebangkitan yang tenang seringkali lebih kuat daripada ledakan yang berisik. Pemulihan juga membawamu pada otoritas spiritual. Ketika seseorang telah melewati luka dan tidak berubah menjadi pahit, ia membawa wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Ketika seseorang pernah hancur tetapi memilih pulih, kehadirannya punya kedalaman. Kata-katanya punya bobot. Diamnya punya makna. Matanya membawa cerita. Langkahnya tidak lagi sembarangan. Ia tidak perlu banyak menjelaskan karena hidupnya sendiri menjadi kesaksian. Jiwa terpilih, jangan kecilkan proses pemulihanmu. Jangan berkata, "Aku baru bisa sejauh ini," seolah itu tidak berarti. Bisa tersenyum lagi setelah lama hancur adalah kemenangan. Bisa percaya lagi setelah dikhianati adalah keberanian. Bisa membangun ulang diri setelah diremehkan adalah kekuatan. Bisa memaafkan tanpa kembali ke tempat yang melukai adalah kedewasaan. Bisa tetap lembut tanpa menjadi lemah adalah tanda bahwa jiwamu semakin tinggi. Hari ini, posisi lamamu kehilangan kuasa atas dirimu. Luka lama tidak lagi menjadi alamat tetapmu. Cerita lama tidak lagi menjadi batas langitmu. Orang-orang yang mengenalmu dari masa hancur mungkin akan bingung melihat ketenanganmu yang baru. Mereka mungkin bertanya dari mana kekuatan itu datang. Mereka mungkin tidak tahu bahwa diam-diam kamu sudah melewati ruang pemulihan yang panjang. Dan sekarang, karena kamu mulai utuh, hidupmu mulai layak menerima ruang yang lebih luas. Pemulihanmu adalah pintu. Pemulihanmu adalah tanda. Pemulihanmu adalah bukti bahwa keputusan besar itu bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang siap menempati ketinggian baru tanpa membawa rantai lama. Bagian 7. Waktu ilahi sedang mempertemukanmu dengan warisan hidup yang lebih besar. Jiwa terpilih. Semua yang benar-benar besar memiliki waktu. Benih tidak menjadi pohon hanya karena ia ingin cepat terlihat. Laut tidak menjadi luas dalam satu malam. Fajar tidak datang sebelum malam menyelesaikan tugasnya. Begitu juga hidupmu. Ada waktu yang tidak bisa dipaksa, ada musim yang tidak bisa disogok, ada pertemuan yang tidak bisa dipercepat, ada hasil yang tidak bisa ditarik sebelum akarnya siap. Selama ini, mungkin kamu sering merasa tertinggal. Melihat orang lain seperti sudah sampai, sementara kamu masih merapikan langkah. Melihat orang lain seperti sudah dipilih, sementara kamu masih menunggu tanda. Melihat orang lain seperti mudah sekali mendapatkan jalan, sementara kamu harus melewati banyak tikungan batin. Tetapi, jangan salah membaca waktumu.
Yang lambat belum tentu kalah. Yang sunyi belum tentu kosong. Yang tersembunyi belum tentu tidak berkembang. Waktu ilahi bukan sekadar keterlambatan yang diberi nama indah. Waktu ilahi adalah ketepatan yang bekerja melampaui kepanikan manusia. Ia tahu kapan kamu harus ditahan agar tidak salah masuk. Ia tahu kapan kamu harus dipercepat agar tidak kehilangan momentum. Ia tahu kapan seseorang harus dipertemukan denganmu. Ia tahu kapan pintu harus dibuka. Ia tahu kapan sebuah keputusan harus diambil tanpa kamu sadari, agar kamu tidak merusaknya dengan kecemasan. Keputusan besar yang menguntungkanmu ini berhubungan dengan waktu. Mungkin ada sesuatu yang dulu belum bisa kamu terima, karena jika datang terlalu awal, kamu akan menganggapnya biasa. Mungkin ada posisi yang dulu belum diberikan karena kamu masih terlalu mudah dipengaruhi oleh pendapat orang. Mungkin ada peluang yang dulu ditunda karena kamu masih membawa luka yang bisa membuatmu salah mengambil keputusan. Tetapi kini, setelah berbagai proses, waktu itu mulai berubah warna. Dan bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ada warisan hidup yang sedang dibentuk melalui perjalananmu. Warisan bukan hanya harta, bukan hanya nama, bukan hanya sesuatu yang terlihat besar di mata dunia. Warisan adalah jejak kesadaran yang kamu tinggalkan. Warisan adalah keberanian yang kamu tularkan. Warisan adalah cara kamu bangkit, sehingga orang lain percaya bahwa mereka juga bisa bangkit. Warisan adalah nilai yang hidup lebih lama daripada tepuk tangan. Warisan adalah cahaya yang tetap menyala setelah kamu melewati sebuah ruang. Mungkin kamu tidak sadar, tetapi cara kamu bertahan sudah mengajar seseorang. Cara kamu diam sudah membuat seseorang berpikir. Cara kamu tidak membalas sudah menyelamatkan wibawamu. Cara kamu tetap melangkah meski tidak mudah sudah menjadi pesan tanpa kata. Hidupmu sedang membentuk warisan. Dan itulah sebabnya kamu tidak bisa terus berada di posisi lama. Posisi lama hanya mengurusi luka. Posisi baru mengurusi makna. Posisi lama hanya bertanya, "Mengapa aku?" Posisi baru mulai berkata, "Apa yang bisa lahir dari semua ini?" Jiwa terpilih, spiritual authority, atau otoritas spiritual bukan berarti kamu lebih tinggi dari orang lain. Itu berarti kamu bertanggung jawab atas energi yang kamu bawa. Itu berarti kehadiranmu mulai memiliki dampak. Itu berarti kamu tidak lagi hidup sembarangan karena hidupmu sedang menjadi tanda. Orang dengan otoritas spiritual tidak selalu paling keras suaranya. Kadang ia justru paling tenang. Ia tidak memaksa orang melihatnya, tetapi orang merasakan bobot kehadirannya. Ia tidak mengejar pengakuan, tetapi hidup mulai menaruhnya di posisi yang sulit diabaikan. Waktu ilahi sedang mempertemukanmu dengan warisan seperti itu. Kamu sedang dipanggil untuk naik bukan agar bisa memandang rendah siapapun, tetapi agar kamu bisa melihat lebih jauh. Kamu sedang digeser bukan agar kamu menjadi sombong, tetapi agar kamu tidak lagi hidup di bawah batas palsu yang dulu ditanamkan oleh luka, ketakutan, dan penilaian orang lain. Kamu sedang diangkat bukan untuk pamer, tetapi untuk menjadi bukti bahwa proses yang panjang bisa melahirkan kemuliaan yang matang. Maka jangan iri pada waktu orang lain. Jangan membandingkan musimmu dengan musim mereka. Jangan memaksa bunga mekar di malam yang masih mendidiknya. Milikmu sedang datang dengan ketepatan yang tidak akan bisa dijelaskan oleh orang yang hanya percaya pada kecepatan. Saat waktunya tiba, semuanya akan terlihat seperti mendadak. Tetapi kamu tahu, itu tidak mendadak. Itu adalah hasil dari ribuan hari kecil ketika kamu tetap memilih hidup, tetap memilih pulih, tetap memilih taat, tetap memilih percaya. Jiwa terpilih, keputusan telah diambil. Waktu sedang berpihak bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu telah dipersiapkan untuk bertemu dengannya. Penutup, jiwa terpilih,
simpan kalimat ini di tempat terdalam hatimu. Tidak semua perubahan besar dimulai dengan tanda yang keras. Ada perubahan yang dimulai dari keputusan sunyi. Ada pergeseran yang terjadi sebelum kabar sampai ke telingamu. Ada pintu yang mulai terbuka sebelum tanganmu menyentuh gagangnya. Ada posisi yang mulai disiapkan sebelum namamu dipanggil secara terang-terangan. Hari ini, hidupmu sedang digeser diam-diam ke tempat yang lebih tinggi. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bertahan. Bukan karena kamu tidak pernah lelah, tetapi karena kamu tidak membiarkan lelah membunuh cahaya batinmu. Bukan karena kamu selalu kuat, tetapi karena setiap kali jatuh, ada bagian dari dirimu yang memilih bangun lagi. Dan itu tidak luput dari penglihatan semesta. Jangan lagi mengutuk hari-hari sunyi. Jangan lagi meremehkan proses yang tidak terlihat. Jangan lagi menganggap dirimu tertinggal hanya karena perjalananmu tidak ramai. Yang sedang terjadi padamu bukan keterlambatan biasa. Ini penyusunan ulang. Ini pemindahan posisi. Ini koreksi arah. Ini pemulihan. Ini penyingkapan. Ini waktu ilahi yang mulai bekerja dengan cara yang lebih jelas. Mulai hari ini, lepaskan identitas lama yang membuatmu merasa kecil. Lepaskan kebutuhan untuk terus menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memilih tidak memahami. Lepaskan rasa takut bahwa yang baik tidak akan pernah datang. Lepaskan keyakinan bahwa masa lalu lebih kuat daripada masa depanmu. Kamu tidak sedang berjalan menuju kehancuran. Kamu sedang berjalan menuju ketinggian yang sebelumnya tidak bisa kamu lihat karena matamu terlalu lama tertutup air mata. Dan ketika nanti keputusan itu mulai tampak dalam kenyataan, tetaplah rendah hati. Jika pintu terbuka, masuklah dengan sadar. Jika orang baru datang membawa peluang, dengarkan dengan jernih. Jika jalan lama tertutup, jangan memaksa kembali. Jika hatimu merasa diarahkan, hormati suara itu. Karena jiwa terpilih, semakin tinggi posisimu, semakin penting kejernihanmu. Semakin besar kesempatanmu, semakin penting ketenanganmu. Semakin luas pengaruhmu, semakin penting kemurnian niatmu. Jika pesan ini menyentuh batinmu, tekan tombol suka. Berlanggananlah pada kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, tuliskan komentar, aku siap menerima pergeseran hidup yang lebih tinggi, dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang butuh harapan. Jangan biarkan pesan ini berhenti di dirimu saja. Kadang satu pesan yang dibagikan bisa menjadi alasan seseorang tidak menyerah malam ini. Sekarang dengarkan deklarasi terakhir ini. Aku tidak lagi mengikat diriku pada posisi lama. Aku tidak lagi menyebut keterlambatan sebagai kegagalan. Aku tidak lagi memohon diterima oleh ruang yang sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan jiwaku. Aku menerima pemulihan. Aku menerima keselarasan. Aku menerima waktu yang tepat. Aku menerima penyingkapan. Aku menerima panggilan hidup yang lebih besar. Aku siap digeser ke tempat yang lebih tinggi, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran. Bukan untuk membuktikan diri kepada siapapun, tetapi untuk hidup sesuai tujuan yang telah lama memanggilku dari dalam. Jiwa terpilih, keputusan itu telah bergerak. Tetap tenang, tetap jernih, tetap taat pada suara terdalam. Karena yang menguntungkanmu tidak selalu datang dari arah yang kamu lihat. Kadang ia datang dari balik tirai, diputuskan dalam sunyi, lalu muncul sebagai keajaiban yang membuatmu akhirnya mengerti. Ternyata selama ini, hidup tidak meninggalkanku. Hidup sedang menyiapkanku.